Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Rema Renungan Malam. Renungan Malam pada malam ini akan dibawakan oleh Ibu Chandra Dewi Triwijayanti dari GKMI Yogyakarta dengan tema Apakah Anda Sudah Berkembang? Yang diambil dari Yohanes 12 ayat 25. Selamat bersekutu, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Petra, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon urapan kuasa Tuhan. Tuhan, kami mau merenungkan sabda-Mu, tutup bungkus kami dengan darah Kristus, supaya sabda-Mu boleh tertanam dalam hidup kami, dan kami boleh mengetahui isi hati-Mu, isi hati Tuhan yang penuh kasih, supaya kami bisa memahaminya, dan kami bisa mengetahui apa yang harus kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perenungan malam pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 24 dan 25. Demikianlah sabda Tuhan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Amin. Judul perenungan kita malam ini, sebuah pertanyaan. Apakah Anda berkembang? Sebab ayat perenungan kita bicara tentang benih yang terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 24 dan 25. Yesus menyamakan hidup kita sebagaimana benih. Hidup yang bagaimana supaya sama seperti benih? Harusnya benih kalau mau berbuah ya harus mau mati, jatuh ke tanah, lalu bertunas, bertumbuh dan berbuah. Yesus memberi pilihan, atau mau tetap jadi satu benih saja yang tidak mau jatuh ke tanah dan mati. Sahabat Petra, bacaan perenungan malam ini mengajak kita untuk memilih, mau jadi benih yang mati dan menghasilkan banyak buah, atau memilih jadi satu benih saja. Tuhan Yesus tidak memaksa kita mau jadi apa kita, benih yang berbuah atau tidak, semua pilihan kita. Sebab semua ada konsekuensinya, semua ada beban tanggung jawabnya. Jika pilih biji yang berbuah banyak, maka harus mau jatuh ke tanah dan mati. Itu artinya mau ikut proses yang panjang dan tidak mudah, proses mau sakit, sebab tujuannya bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kepentingan diri dan ego sendiri, memuaskan keinginan dan harapan kita sendiri, tetapi tujuannya adalah kemuliaan Bapa. Sama seperti tujuan Yesus di dalam dunia, Yesus memuliakan Bapa dalam keselamatan karya kayu salib yang menyakitkan, tetapi Bapa memuliakan karya salib Yesus. Ada harga yang harus dibayar jika kita mau jadi benih yang mau berbuah banyak. Sahabat Petra, setiap kita dirancang Bapa untuk tujuan kemuliaannya. Apakah kita mau turut dalam rancangan kasih karunia Bapa? Jika turut rancangan Bapa, maka pusat tujuan kita adalah kepentingan Bapa. Mari kita meneliti hidup kita sekarang ini. Apakah kita sudah mau berkembang, menghasilkan banyak buah, ataukah sebaliknya, hidup kita hanya melulu untuk kepentingan diri kita sendiri dan kita hanya jadi satu benih saja. Kita adalah benih kebaikan dari Tuhan untuk dunia ini, supaya kita berbuah banyak. Ayo, Tuhan mengundang kita untuk kita menguatkan hati kita, mau masuk proses bertumbuh dan berbuah banyak demi kemuliaan Tuhan. Saya berharap kita semua tidak hanya berhenti jadi satu benih saja,
tetapi kita bisa berkembang. Amin. Mari sahabat Petra, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk memilih mana yang harus kami lakukan. Kami mau jadi satu benih atau kami mau berkembang. Tuhan, tolonglah kami, kuatkan hati kami, mampukan kami, anugerahi kami dengan kasih-Mu supaya kami mau dan kami bisa untuk berjalan dalam rancangan-Mu. Kami berdoa untuk para sahabat Petra yang saat ini sedang merenungkan sabda-Mu. Ketika mereka saat ini, para sahabat Petra sedang menderita sakit karena harus berjalan dalam rancangan Tuhan. Tolong Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka. Hiburkanlah dengan kasih dan karunia-Mu, mampukan kami semua, juga sahabat Petra, untuk terus setia dan taat berjalan dalam rancangan Tuhan, menjadi benih yang berbuah banyak dan memberitakan kasih karunia-Mu kepada banyak orang. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami mau serahkan hidup kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi maupun mengasihi kami, juga bangsa dan negara kami, supaya kami boleh turut ambil bagian dalam kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.